Mungkin Mahkamah Agung memproses kasasi kalau tidak permohonan. Ini di neraka aja gak ada yang sejahat ini. Kaitannya kan bicara masalah keadilan, bicara kezoliman. Kalau bicara kezoliman ya harus ya dihentikan. Nah itu beliau ada di sana. Bang Faisal, Ya. nggak ada tanda apa-apa. Terus kemarin kita dengar berita beliau meninggalkan kita. Ya. Pak Ya. Menteri. Pertama saya mendengar berita kepergian Bang Faisal itu dari grup kita yang orang-orang pendidikan. Jadi kita ada grup ya, dosen-dosen itu dari perguruan tinggi swasta. Saya dikirim teman, saya kaget disebut Faisal Basri kan. Faisal Basri ini nggak ada yang nama lain selama ini kan, yang terkenal di ruang publik. Saya cari di Google, saya search, ada berita, wah beliau betul-betul pergi. Itu kaget luar biasa. Kenapa? Kaget. Sebelumnya beberapa kali saya bertemu di tempatnya Pak Andre, itu kondisi beliau tuh rasanya seperti biasa yang saya sering ketemu beliau sebelumnya. Saya suka orang ini, saya sampaikan, karena beliau itu selalu bicara dasarnya fakta, data. Dia berani menyatakan kebenaran, dia berani menyatakan keadilan. Bahwa terjadi ketidakadilan itu beliau sangat berani menyampaikan. Nah, saya terus terang pertama turut belasungkawa ya sebagai sahabat. Tentu kita kehilangan seorang tokoh ekonomi politik. Beliau yang memperkenalkan di Universitas Indonesia, dan menurut saya kita betul-betul kehilangan seorang yang bisa menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita berbelasungkawa atas kepergian beliau. Mudah-mudahan ke depan ada pengganti beliau yang mengerti ekonomi politik, tapi berani bicara di ruang publik, berani lugas menyampaikan ketidakadilan, berani menyebut nama juga kadang-kadang. Kalau beliau yakin bahwa namanya betul ada di dalam dokumen, fakta-fakta yang dia buka, dia nggak ragu untuk menyebutkan nama itu. Nah, itu yang tidak banyak orang. Nah, saya sendiri merasakan tidak, artinya berani menyebut suatu, ya ibaratnya itu kan presumption of innocence, kan artinya praduga tidak bersalah. Kita kadang-kadang menyebutkan dengan ragu-ragu, tapi beliau merasa yakin betul menyebutkan nama kadang-kadang. Nah, itu nggak banyak orang seperti itu. Nah, kita kehilangan. Mudah-mudahan nanti ada. Terima kasih. Kami beberapa kali ketemu beliau itu mendampingi sahabatnya, mungkin Pak Andre ya. Ya. Sedang kesusahan, sedang ini selalu ada. Beberapa kali kami betul. Apakah itu Pak dalam rangka untuk kebenaran dan keadilan menurut? Iya, karena beliau paham betul kasus Senturi ini kan, kasus Sentris ini paham betul. Kejadian 98 juga beliau paham bahwa terjadi krisis likuiditas perbankan. Bank Indonesia waktu itu bagian daripada pemerintah, di mana pemerintah memerintahkan bangsa untuk mengkucurkan dana, memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang bermasalah. Nah, paham betul kan artinya beliau bagaimana kejadian itu. Dan beliau dengan data, fakta yang beliau lihat, Pak Andre ini sebagai sahabat beliau lama kan, nah, tentu hati nurani kan akan berkata bahwa ini harus dibela. Saya lihat beliau datang itu betul-betul suatu yang sangat luar biasa ya. Karena ya pertama memang sahabat ya, tapi tidak semua orang mau bicara, membuka kasus-kasus lama seperti ini. Artinya kan kita buka data, harus membaca dan sebagainya. Nah, itu tidak banyak orang juga. Biasanya orang bicaranya yang up to date aja. Tetapi dalam kaitan ini kan bicara masalah keadilan, bicara kezoliman. Kalau bicara kezoliman ya harus ya dihentikan. Nah, itu beliau ada di sana. Dan saya juga sebagai sahabatnya Pak Andre, ya saya juga berani untuk menyatakan itu. Artinya apa? Dan saya beberapa kali menyampaikan melalui media sosial,
ya Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani ya harus buka pintu. Kalau dia sebagai pejabat publik, artinya jangan selalu hukum. Kita tahu hukum di Indonesia. Nah, tetapi kalau fakta, dokumentasi menunjukkan bahwa terjadi kezaliman di sana, harusnya dia bisa ngambil kebijakan, ngambil sikap, ngambil keputusan. Oke, ini dihentikan dulu, ini kita bicarakan, ini kita clearkan dengan dokumen-dokumen yang ada, ya, khusus kasus ini. Tetapi yang terkait dengan pengemplang yang lain-lain, ya silakan. Karena kita dukung Satgas BLBI, karena kan merampok uang negara, ya kan? Mereka sudah menikmati uang negara, mereka tidak mau bayar, aset-aset mereka kembali, ya enak banget kan? Rakyat dalam keadaan susah, nah itu harus diambil. Jadi saya ya sekaligus juga menghimbau pada para pengemplang BLBI yang sekarang ini secara finansial mereka itu adalah orang-orang yang terkaya di Republik ini, ya bayarlah, ya kan, niatkan kembalikanlah itu uang rakyat kan, agar bisa digunakan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Yang sekarang ini kita tahu semua mahal, rakyat perlu dibantu, nah, perlu dana kan, apalagi Pak Prabowo nanti ke depan kan harus beri makan bergizi pada anak-anak kita, tentu perlu dana yang besar, ya kan, sebelum ada sumber lain ya, dana BLBI ini masuklah dulu supaya ini bisa tercover gitu kan, di samping dengan usaha-usaha yang lain tentunya yang kita harapkan. Ini yang harapan kita ya, semoga keadilan itu bisa hadir, harapan kita.